Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan Ketua Tim Pengabdian. Dengan hormat saya sebutkan Ibu Wahyuni H. Mailili, SPD, MPD. Yang keempat, sambutan Ketua LPPM Universitas Al-Khairat. Dengan hormat Bapak Abdul Qadir, SE, MM. Yang kelima, sambutan Kepala Sekolah SDN Impres 3 Talise, Ibu Nur Haida, SPD, MPD. Yang keenam, doa. Ketujuh, istirahat. Dan yang kedelapan, materi. Baiklah, kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Tim Pengabdian kepada Ibu Wahyuni H. Mailili, SPD, MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dimudahkan langkah kakinya untuk bisa berada di tempat ini, di SDN Impres Talise 3 ini, dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dari Universitas Al-Khairat Palu, PKM, terkait dengan pengembangan PowerPoint interaktif di SDN Impres Talise 3 Palu. Yang saya hormati, yang sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al-Khairat Palu, dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Abdul Qadir, SEME, beserta jajarannya yang berkesempatan hadir pada hari ini. Ibu Kepala Sekolah SDN Impres Talise 3 Palu yang saya hormati, Bu Nur Haida, SPD, MPD, yang berkenan untuk kami melaksanakan kegiatan program kemitraan di sekolah ini.
Yang saya hormati juga tim kami, tim pengabdi dari Unisa, yang mana kami terdiri dari dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, dengan tim juga ada dari mahasiswa kami yang memang sudah menempuh mata kuliah terkait dengan program kementerian yang kami laksanakan di sekolah ini. Yang saya hormati juga ibu-ibu guru. Ibu guru saya sebutin karena tidak ada bapak guru, jadi ibu-ibu guru. Ibu Kartini di sini juga yang semangat untuk hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Karena tujuan dari kegiatan pengabdian ini memang kami laksanakan sebagai lanjutan dari program kemitraan yang memang sudah kami jalin dengan SDN Imprestasi 3 Palu ini. Beberapa waktu lalu juga kami sudah melaksanakan kegiatan PKM terkait dengan pengembangan pendampingan pembelajaran matematika di kelas 6, itu di kelasnya Ibu Made kemarin juga dengan tim mahasiswa, sehingga untuk kegiatan-kegiatan PKM lainnya lagi kami lanjutkan untuk kegiatan PKM ini. Nah, kegiatan PKM ini dilatar belakangi oleh yang pertama dengan adanya kita ketahui kemarin kan kita sudah melalui proses pembelajaran, ada yang daring, ada yang luring, sehingga memang itu menjadi tugas kita sebagai guru ya, dalam meningkatkan kreativitas dan profesionalitas kita dalam pengembangan media-media pembelajaran di kelas. Jadi memang ini kegiatan seperti ini tujuan kami ya untuk pengembangan kreativitas ibu guru sekalian di dalam pembelajaran di kelas. Mungkin kalau untuk pembelajaran PowerPoint ini sudah biasa didengar, cuma mungkin ada sebagai tambahannya ada interaktifnya. Nah, kalau interaktifnya itu berarti pembelajarannya itu bisa fleksibel digunakan, jadi tidak hanya satu arah, tetapi nanti siswanya juga bisa menggunakan di rumah. Jadi kalau misalkan ada orang tua kayak kemarin kan mau memberikan tugas pada saat pembelajaran daring kan banyak orang tua siswa yang mengeluh, aduh banyak sekali tugasnya. Jadi mungkin ini dengan kegiatan PKM PowerPoint ini bisa membantu memudahkan nantinya dalam proses pembelajaran. Selain itu juga kegiatan PKM ini sangat menunjang dengan kurikulum dalam kurikulum K13. Walaupun kita tahu sudah ada isu ya, sekarang bukan lagi isu, bahkan sudah ada percobaan sudah dilakukan dengan program menteri kita Pak Mas Nadiem, itu terkait dengan Merdeka Belajar di sekolah. Jadi memang programnya itu kan ada, nantinya kita akan beradaptasi lagi dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum K22 itu nanti. Ini kita belum selesai K13, sudah akan masuk lagi di K22 ini. Nah, itu yang programnya dari 2.500 sekolah seluruh Indonesia, masih percobaan itu melalui program guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Nah, itu arahnya ke situ. Nah, kemudian juga dengan kegiatan PKM ini, kalau di kurikulum 22 itu sebenarnya hampir mirip dengan kurikulum K13, hanya saja tambah PR lagi. Kalau secara umum di K13 itu kan misalkan satu mata pelajaran itu kan 144 jam per tahun, sama saja, hanya saja ada ketambahan adalah proyek. Nantinya itu akan berbasis proyek, jadi nanti siswanya ada penilaian proyek. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan pengembangan pembelajaran PowerPoint ini bisa arahnya nanti ke proyek-proyek siswa dalam membuat lebih memahami lagi materi-materi yang dibawakan. Ya, mungkin itu sekilas pentingnya untuk kegiatan PKM ini. Ya, jadi mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya akhiri, nanti kita akan bahas lagi dalam materi selanjutnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan Ketua LPPM Universitas Al-Hikmat Palu. Dengan hormat saya sebutkan Bapak Abdul Qadir SEMM. Kepada Bapak, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah yang azimul sultan al-waladihil burhan wal mabsudi fi karam wa ishan khalaqal khalqa li hikmah wa tawwa alaihi ilmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Impres 3, maaf saya sebutkan namanya, Bu Nur Haida SPD MPD, Bapak ibu-ibu guru, terbiasa ini selalu bilang ada bapak juga. Ibu-ibu guru yang bertugas atau ditempatkan semua di SDN 3 yang sudah banyak atau sudah lama mengabdi di SDN 3 maupun yang masih baru SDN Impres 3 ya, Impres 3, teman-teman dari LP2M dan tim pengabdi, dan saya tidak ada satu bapak, satu ini mungkin yang dari mana? Panitia. Ya? Panitia. Oh, panitia penyambutan, ya. Iya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, nikmat sehat tentunya ya, sehingga kita bisa berkumpul, kita masih bisa punya semangat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Hikmat, dalam hal ini lembaga penelitian dan pengabdian. Perlu barangkali saya ceritakan sedikit ini ya, ini program ini yang karena memang namanya perguruan tinggi, ada 3 dia punya tugas ya. Tugas dosen itu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Kalau dia cuma mengajar, dia tidak mengabdi, itu bukan dosen, karena memang harus dilaporkan dalam beban kerja dosen itu 3 item itu harus ada semua ya. Salam dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa menikmati iman, kita mengenal Islam ya, bagi yang beragama Islam. Bapak dan ibu-ibu yang ibu guru yang saya banggakan, ini adalah program pelatihan yang mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Cuma namanya kegiatan pengabdian ini kita harus lakukan. Pelatihan ini mungkin temanya ini kan pembuatan media pembelajaran PowerPoint interaktif ya. Jadi saya salah satu juga tim pengajar. Saya umur boleh dibilang sudah hampir kadaluarsa, hampir pensiun juga sebenarnya kalau di pegawai negeri, karena saya punya umur saat ini sudah 55 tahun. Jadi semenjak adanya teknologi ini, saya sudah mulai menggunakan juga. Waktu itu sebelum namanya laptop, kita masih mengajar itu masih pakai OHP, dan saya termasuk dosen yang kendati dan menenteng itu suruh mahasiswa angkat, karena mau apa saja tujuan, mau pembelajaran itu lebih efektif
Apalagi saya banyak mengajar yang banyak tabel-tabelnya, ya banyak tulisan. Kalau habis gambar satu tabel hapus kan habis waktu. Sedangkan kita di perguruan itu kadang banyak, apalagi sekarang ini model pembelajaran dengan kurikulum sekarang ini, kita dipacu untuk memberikan yang sebanyak-banyaknya dengan waktu yang singkat. Tapi bukan berarti kita memberikan banyak, kita tidak memperhatikan bagaimana daya serap dari audiens kita, dari siswa itu juga menjadi perhatian kita. Maka dalam pembuatan PowerPoint itu selalu kita berpikir bagaimana PowerPoint itu juga dia selain interaktif tapi tidak membosankan. Nah, sehingga kalau kita membuat PowerPoint tidak bisa seperti Word, ya itu lebih banyak. Kalau mau kasih materinya kasih Word kalau yang lebih banyak, ya. Tapi kalau mau namanya kita menjelaskan PowerPoint itu, PowerPoint yang baik itu adalah PowerPoint yang tidak terlalu banyak lembarannya. Jadi namanya PowerPoint, maka poin-poin nanti akan disampaikan oleh tim pengabdi kita ini. Kebetulan saya juga, yang sebelum saya lupa, saya minta maaf, saya agak lambat dengan teman-teman ini tadi. Tadinya kita rencana 8:30 sudah di sini karena jadwal saya tahu itu jam 9. Cuma saya ini tiba-tiba pagi dapat berita duka keluarga, jadi itu saya sibuk mengabarkan dulu lagi. Nah, mungkin dari sini sebentar saya keluar kota ke Kabunga, salah satu anggota DPR Donggala ini kebetulan keluarga meninggal. Kebetulan dari pihak ibunya, keluarga juga dengan setnya sekretaris ini, Ibu Ningsi. Kalau saya dari pihak ayahnya. Jadi itu yang agak membuat kita agak lambat sedikit, sehingga ketua bidang pengabdian tadi nelpon saya bilang iya saya sudah di mobil, saya kasih lihat saya lagi panaskan mobil. Jadi itu saja, saya tidak banyak berpanjang lebar, saya justru memberikan kesempatan ini harus lebih banyak kepada pemateri, ya, mungkin dua-duanya atau sendiri saja, Ibu Ayuni saja atau seri, ya. Ada juga mahasiswa ini yang kita libatkan. Karena memang penelitian pengabdian itu kita harus ikut melibatkan juga mahasiswa, dan mereka juga punya pengalaman. Jadi satu yang ada untuk ibu-ibu, jangan berpikir saya ini sudah tua, saya ini sudah mau pensiun juga, saya tidak usah lagi, saya mau belajar begitu. Tidak bisa. Mau tidak mau kita harus menerima perubahan teknologi, karena di dalam ilmu ekonomi, saya kebetulan dari ekonomi, di dalam ilmu ekonomi ada hal yang bisa kita pengaruhi, ada yang bisa kita rubah, ya. Misalnya salah dalam metode pemasaran kita, strategi pemasaran, produknya kurang bagus, kita bisa perbaiki. Kita bisa lakukan perencanaan, ke depan saya mau buat yang begini lagi, yang begini. Tapi yang kita tidak bisa prediksi itu adalah, dan tidak bisa kita pengaruhi, adalah teknologi, kebijakan pemerintah. Mau tidak mau kita harus mengikuti, kalau tidak kita akan tergilas, ya. Jadi memang enak pakai PowerPoint ini, saya hampir tidak pernah mengajar tanpa PowerPoint, apalagi kalau modelnya seperti kemarin. Nah, ini mudah-mudahan saja kita sudah bisa tatap muka terus. Kalau misalnya terjadi lagi yang tidak tatap muka, ya kita harus daring lagi, maka sangat berguna betul ini PowerPoint. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPD MPD. Dalam hal ini beliau seorang dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Al-Herat Palu. Beliau sudah banyak menulis penelitian, sudah menghasilkan banyak jurnal, baik pada jurnal yang tidak terakreditasi maupun jurnal terakreditasi. Beliau juga pernah mendapatkan hibah pengabdian dari Dikti
tepatnya pada tahun 2018 ya Bu ya. 2019 itu dilaksanakan di Labuan ya. Iya, di Labuan. Jadi bukan hanya itu saja, banyak pengabdian-pengabdian yang sudah beliau lakukan. Kemudian beliau juga seorang asesor di tingkat sekolah ya, di SMP ya, di SMP atau semua? Oh iya, beliau adalah seorang asesor juga di tingkat sekolah. Baiklah, untuk jadi jadi ibu-ibu, kami di sini bukan mengajar ya. Jadi kita di sini lebih tepatnya adalah sharing ilmu. Jadi kita sama-sama belajar, bukan berarti kami ada di depan, kami yang lebih tahu, mungkin ibu juga lebih tahu. Jadi kita sama-sama belajar lah. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada ibu pemateri. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Wahyuni Hamailili SPD MPD dengan judul materinya yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif. Kepada Ibu Wahyuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unisa Palu. Luar biasa perkenalannya ya Bu ya. Padahal biasa-biasa saja. Ya, baik Ibu guru sekalian yang masih semangat pagi walaupun sudah menjelang siang untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini terkait dengan pembuatan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Mungkin kalau kita berbicara terkait dengan PowerPoint ini bukan merupakan yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya pada kata sambutan. Ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru karena memang mungkin sudah ada mungkin pernah ibu yang menggunakan di dalam kelas terkait dengan PowerPoint. Hanya di sini sebagai tambahan, PowerPoint yang digunakan adalah PowerPoint yang didesain secara interaktif. Interaktif artinya dia tidak hanya satu arah, jadi bukan seperti pembelajaran konvensional pada umumnya atau PowerPoint pada biasanya, tetapi kita desain di dalam PowerPoint itu dengan menggunakan animasi yang mana khususnya kita di SD ini ya ibu-ibu sekalian. Kalau di pembelajaran SD, anak di usia SD secara psikologinya mereka itu dalam proses pembelajarannya, khususnya kalau kami kan di matematika banyak kendala itu. Kalau kita berbicara tentang matematika itu kan momoknya matematika kan kita ketahui bersama bahwa matematika adalah pelajaran yang menakutkan, pelajaran yang susah gitu, karena memang terlalu banyak rumus-rumus di dalamnya. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran khususnya kayak pembelajaran supaya lebih menarik, supaya lebih kreatif kita di dalam kelas, itu kita desain sesuai dengan psikologi anak kita di tingkat SD. Nah, di tingkat SD kan mereka lebih suka seperti ada gambar-gambar, ada animasinya yang mereka, apalagi sekarang ya kita tahu anak-anak kita kan zamannya gadget, mereka kan suka main HP, lebih cenderung main HP. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mendesain hobinya anak-anak, kayak karakteristiknya anak-anak itu, mendesain media pembelajaran di kelas yang bisa membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajarannya siswa di sekolah. Nah, sebagai pengenalan di sini terkait dengan bedanya PowerPoint interaktif dengan PowerPoint biasa yang kita gunakan di kelas itu, yang pertama itu dia terdapat slide untuk keperluan presentasi yang secara interaktif. Dia itu kalau kita klik pada keyboard, dia itu tidak ternext, tapi dia pada tombol-tombol tertentu saja yang mungkin bisa Pak ditampilkan salah satu contoh PowerPoint interaktif yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Nanti kita di sini sama-sama kita desain
pembelajarannya. Contoh salah satunya saja bisa di lobby yang bukan pengurangan bilangan cacat mungkin bisa juga. Nah ini kan kalau kayak di PowerPoint biasa, biasanya kan kita kalau mau next slideshow-nya itu kan dia kita klik lagi keyboardnya itu untuk next. Tapi di sini kita buat tombol-tombol, kita buat ikonnya itu yang bisa langsung login atau langsung kita gunakan slide PowerPoint-nya. Seperti ini kita tadi klik mulai, kita klik mulai. Terus ini masuk di penjumlahan, materinya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini bukan ini. Nah, terus kita mau next, ada tombol di bawahnya next, ya. Nextnya, nah bedanya media pembelajaran dengan media-media biasa, kita harus batasi dengan adanya tujuan pembelajaran supaya ada batasannya. Jadi bukan hanya kita desain PowerPoint, tapi ada tujuan pembelajaran. Kan ibu sekalian juga sudah tahu karena kita berdasarkan kurikulum yang ada kan. Nah, jadi di sini kita batasi, misalkan untuk media pembelajarannya itu tujuan pembelajaran. Melalui PPT interaktif diharapkan siswanya mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan cacah. Nah, itu tujuannya. Nah, kita buat menu-menunya. Kita buat menunya, di sini ada profil pengembang, petunjuk pengguna, ada tujuan pembelajaran, materi, dan soal. Nah, soal-soalnya ini nantinya kita buat interaktif. Interaktif, jadi tidak hanya soal saja, apa jawabannya? Tidak, tapi mereka seperti kayak games. Coba bisa dibuka soalnya. Misalnya kita masuk di soal pengurangan. Nah, ini soal pengurangan. Berapakah jumlah sendok di bawah ini? Ini penjualan dengan cacah. Nah, siswanya nanti bisa memilih A. Nah, maka muncul kodenya benar. Kalau jawaban yang lain, misalkan pilih C, nah akan muncul salah. Nah, di situ letak interaktifnya. Jadi tidak hanya dua arah dalam proses pembelajarannya, tidak hanya kita guru langsung menampilkan materinya, tetapi siswanya juga bisa menggunakan. Jadi kan kalau kayak kita pembelajaran dari kemarin, kita bisa share ini ke WA-nya siswa kan, oh ini bisa materi ini bisa dipelajari di rumah. Jadi nanti dia akan berlatih dengan games. Secara sendirinya dia bermain seperti bermain, tapi dia belajar di dalamnya. Jadi lebih menarik. Lobet. Situ ada. Nah, seperti itu. Kemudian kalau masuk di materi, jadi nanti untuk untuk terkait dengan ini ibu-ibu sekalian, terkait dengan kuisnya ini bukan kita gunakan sebagai evaluasi ya, seperti kita berikan tes, ini hanya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi tetap evaluasi ini kita berikan juga tes nantinya untuk kepada siswanya. Tuh. Yang ini kita buat animasi. Oke. Mungkin kayaknya lebih bagus kita langsung ini ya, langsung praktek saja ya di ininya. Ya. Mungkin kalau saya di sini kebetulan PowerPoint yang saya gunakan adalah 2007. PowerPoint 2007. Sekarang mungkin sudah sampai 2010 ya. Coba saya lihat PowerPoint-nya yang Ibu gunakan. Cas laptop ada, coba lihat, sama kak. Saya pindah posisi lagi Bu, kita buat per kelompok saja ya, yang sama-sama yang punya ini saja laptop.
Oh, kalau ada yang punya flash, saya share anunya gambar-gambar. Ini aset agak sedikit cepat rusak. Kalau musibah bagus itu yang kelas ini. Yang bagus ya. Kalau sudah cepat kan bisa ini sudah saya tadi. Gimana Kak? Ibu ini saya ini Mak. Cuma bagian saja. Oh, itu guys, coba korek-korek HP. Dibantu. Ibu-ibu sekalian sebelumnya kalau penggunaan protokol interaktif sudah pernah buat tapi kita mengulang lagi saya pikir sudah mungkin sudah ada nanti yang sertifikasi berikan oh iya tapi kalau sebenarnya kalau penggunaan laptop so bisa kok Bu oh kali yang PowerPoint yang biasa yang nextnya hanya di laptop dulu baru tahu di PowerPoint orang yang belum siap nantinya semua satu lesson saja nanti oh iya Ya.
Siska. Ibu Siska. Dia kalau sudah sembuh bapak lari-lari dengan anak-anak. Nanti sudah bergerak. Panggil Eza kalau praktek di luar. Iya, proses. Itu ada anaknya yang begitu dari setengah mati juga dari yang setengah mati nanti itu muridnya pas. Ya, nggak boleh diberi satu. Nggak boleh. Nggak boleh sudah. Kelas 5 ada. Aku nggak bisa pakai. Kalau kelas industri ada. Tapi Dia kasih mati le datanya. Kita kau mau pulang? Mau pulang? Kau? Kau mau pulang? Ibu sering punya itu tuh. Iya. Saya ini belum. Saya di sini saya kemarin bilang halo Desi sayang. Ini. Wifi-nya ada di sini kan. Des. Ada. Kalau nanti dia terus asal ada sampai
sudah ada filenya tadi ya, yang di folder yang dikirim PKM Anissa. Di situ ada gambar-gambar animasi mungkin yang bisa dimasukkan di slide-nya, yang bisa dimasukkan di slide-nya. Terus ada satu contoh PowerPoint terkait dengan bangun datar. Ini yang sederhana. Ya, yang pertama Ibu bisa buka program Microsoft PowerPoint-nya. Jadi bisa Microsoft PowerPoint 2007, bisa juga 2010. Tapi di sini saya lihat laptopnya bagus-bagus semua ya. Ada yang Toshiba, ada yang ini, dan saya lihat rata-rata sudah PowerPoint 2010 ya. Atau ada yang masih 2007? 2010 semua ya? Iya. Saya cek dulu. Ini Bapak sudah lebih canggih lagi. Tapi sama saja ini. Rata-rata PowerPoint-nya sudah 2010, berarti laptop memang materi yang ketinggalan. Oke lah. Tapi sama saja menunya nanti kalau yang kita gunakan. Iya. Iya. Justru malah kalau yang baru itu lebih bagus, dia menunya langsung tampil di atas, langsung tampil. Jadi kita langsung pilih ininya. Kalau yang lama kayak mau pasang yang tadi trigger itu yang kayak kita pilih jawaban A salah, dia triggernya di customization banyak lagi. Kalau itu dia tidak, langsung ada triggernya di atas. Kalau yang 2010 yang terbaru. Oke, yang pertama Ibu, kita siapkan slide yang mau kita buat untuk presentasi. Kita buatkan slide-nya. Kita siapkan slide-nya saja. Saya dari sini. Yang saja dari situ. Nah, slide-nya kita buat, kita siapkan. Kita ini. Dari sini atau pakai yang sinyal putih? Takut bye-bye letaan no? Sama belajar juga. Sini sama pegang kamera. Ya, sudah kita siapkan slide-nya. Ini kalau mau kita buatkan subtitlenya atau kita mau buat kosong juga bisa. Kita buat slide kosong. Terus misalnya kita mau buat materi tentang apa? Mau buat materi tentang kita tambahkan berarti di sini ya. Pilih save bentuk ini. Ibu, mau pakai laptop? Kabur.
Ya. Ya. Ya, di menunya di situ. Iya, fokusnya ya. Ini ya. Ya. Ibu pertama bisa pilih insert. Ada menu paling atas, insert. Ya. Kemudian insert, kemudian pilih set. Terserah mau bentuknya apa. Di sini ada kotak, lingkaran apa. Di sini saya pilih ini dulu. Ya. Terus tambahkan text boxnya. Apa kira-kira materi yang mau dibuat? Misalkan materi apa ya? Penjumlahan bilangan pecahan. Terlalu susah, caca saja ya. Caca. Nanti ini ibu desain saja, mau ubah fontnya bentuk apa, mau tulisannya bagaimana, nanti tinggal pilih di menu home-nya, tinggal ganti jenis hurufnya, kira-kira yang mana bagus di ini. Terserah, bebas, sesuai dengan kreativitasnya ibu-ibu sekalian. Tinggal diubah, misalkan fontnya. Nah, ini kan latarnya masih, ini kan latarnya masih putih ya, kurang ini ya. Bisa kita klik kanan di mouse-nya. Kita pilih format backgroundnya. Misalnya kita mau kasih warna apa, terserah, bebas. Saya pilih warna ini karena anak-anak biasa suka warna-warni kan. Trennya juga 2022 kan, orang sekarang tabrak warna sekarang. Ya, nih misalkan ini saya ini, kemudian saya tambah lagi di menu insert, lagi. Saya pilih lagi, set, terserah mau bentuknya apa, untuk buat tombol mulainya, misalkan tombol mulai. Sambil lagi ini, bulan. Pegang kamera. Terus sekali. Ya, backgroundnya bisa diganti bu, klik kiri. Kalau yang masih putih tadi, ini tadi ya, klik di mouse-nya, klik ini, klik apa namanya, klik kanan, klik kanan, pilih format background, ada format backgroundnya, ini paling di bawah ya. Iya itu format itu. Nah, bisa dipilih. Iya. Coba pilih. Masih ada. Iya. Slide baru. Hapus saja dulu itu. Ada. Hapus dulu ini del. Klik. Terus del. Dari sana juga bisa. Ya. So lemon DP tombol. Ketika masukkan insert, ini saya Microsoft 2010. Text box. Ya. Ikra, Inal bisa mungkin dipandu gurunya yang lain.
format backgroundnya. Ambil baru. Ada yang modelnya begini juga. Insert, pilih insert. Terserah, bebas. Mau lingkaran, mau apa. Boleh. Backgroundnya yang backgroundnya putih, pilih, klik kanan, format background, pilih, tinggal ganti di sini. Mau ini banyak pilihannya. Sini solve fill, di color bisa diganti warnanya, terserah warna. Warnanya sudah ketemu Ibu. Klik kanan, fill teks. Oh itu yang ininya ya. Color gambar dia, gambar cat yang dibuang, gambar cat kayak orang buang cat, warna. Slide-nya mau diganti, yang di belakangnya klik kanan Ibu, klik kanan di sini. Ada yang format background, itu tuh format, tapi bukan background. Langsung di backnya. Coba cek background. Fill di atas itu ini ada gambar ini. Iya, itu gambar cat tumpah. Itu benar, tuh nah yang di atas signaturnya itu. Pilih boleh warna apa. Oh itu yang warna ininya ya, yang boxnya yang backgroundnya. Biar ini. Sudah. Iya. Oke, kalau sudah di format backgroundnya, sekarang kita buat lagi tampilannya supaya lebih menarik. Kita tambahkan icon-icon atau animasi-animasi. Ada tadi yang sudah di copy dari foldernya, ada gambar hewan atau gambar apa tadi itu. Ini tadi ada gambar 1, 2, tinggal kita copy, kita pilih. Tinggal kita pilih, misalkan saya pilih ini, di copy saja gambarnya. Kita perkecil, kita tarik dari ujung. Sudah masuk gambar picture, copy langsung. Terserah mau pilih warna yang mana yang mau Ibu ambil, misalkan pohon atau ya coba copy, coba paste. Kasih kecil dari atas, lihat dari atas, tarik dari ujung. Nah ini yang kita tarik, yang dari ujung sini. Kenapa? Jangan tarik dari sini, nanti akan jadi pipih gambarnya. Kalau dari sini dia kecil. Kalau saya mau boleh delete saja, di blok terus delete, gantian.
Kalau yang muda-muda ini kayaknya, yang ibu-ibu yang di belakang kayaknya sudah ya. Sudah ada orangnya. Kok laju? Ini sudah, so bagus ini. Ibu siapa ini namanya nih? Ibu siapa? Ibu Ayu. Mengajar kelas berapa Ibu Ayu? Kelas 1. Iya. Siap presentasi berarti sebentar ini Bu Ayu ya. Oh, dia masih chat. Masih ini. Kalau HP lebih bagus sekali. Iya. Windows, Windows terbaru sudah. tapi yang pegang blank. Iya. Kalau Ibu sudah yang di belakang. Ini juga Ibu sudah kasih masuk gambarnya. Dikasih kecil diklik, nanti dikecil dari atas. Dari atas itu. Ini. Kasih ke atas. Iya, ke atas ini ya. Ibu sorong. Ini. Klik 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 ke atas, klik 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 klik. Terus tariknya dari sini Bu, kalau mau kasih kecil. Kenapa kita hindari yang di tengah ini? Karena nanti gambarnya pipi. Kalau dari sini dia bagus. Kalau dari sini kita tarik lagi, kasih kecil sesuai ukurannya. Sudah masuk jerapannya Ibu. Sudah masuk jerapannya. So masuk jerap. So masuk jerapannya. Masuk jalan. Iya. Memori. Allahu Akbar. Tapi masih jalan nih. Masih jalan. Iya, masih jalan. Simpan dulu.